Cek 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 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang. Selamat datang di video kita. Video ini agak berbeda ya. Video ini itu apa sih namanya? Kalau teman-teman lihat gitu ya, backgroundnya warna hitam. Terus tidak seperti vibes video kita yang biasa gitu ya. Vibesnya warna biru dan ungu, gradasi biru dan ungu. Tapi video ini warnanya hitam atau temanya hitam karena kita membahas sesuatu yang sebenarnya bukan ranah dari Crash of AI Research, atau ya bukan ranah dari Crash of AI, tapi ini adalah ranah dari Crash of AI Capital. Nantilah itu dijelaskannya Crash of AI Capital itu apa ya. Tapi ini adalah video pertama kita untuk membahas topik gitu ya, topik yang sangat menarik gitu ya, sangat menarik, yaitu namanya quantitative finance, atau sebenarnya quantitative trading juga bisa sih. Nah, quantitative finance ini apa gitu loh ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman mencari gitu ya, teman-teman mencari definisinya di internet, atau teman-teman mencari contohnya quantitative finance itu siapa gitu ya, siapa saja yang bekerja di situ gitu ya, mungkin teman-teman akan mendapatkan contoh-contoh seperti quant firm gitu ya, seperti Renaissance Technology, seperti Two Sigma, atau misalkan DeepSeek. DeepSeek itu kan sebenarnya di belakangnya itu adalah quant firm. Jadi DeepSeek itu didanai oleh sebuah quant firm, atau ya apa sih namanya, organisasi yang core bisnis modelnya adalah quantitative finance ini gitu loh ya. Kalau tidak salah tuh DeepSeek itu namanya High Flyer gitu ya, organisasinya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman berpikir gitu ya, quantitative finance atau quantitative trading ini adalah apa sih namanya, organisasi ini gitu ya, mengembangkan AI gitu ya, atau bot trading yang bisa untung terus-terusan gitu ya, yang bisa untung terus-terusan. Sebenarnya definisinya tidak salah gitu ya, definisinya tidak salah. Namun banyak sekali yang menurut saya adalah ini ya, mungkin misinterpretasi dari definisi tersebut gitu ya. Banyak sekali menurut saya definisi atau pemahaman yang salah dari bagaimana quantitative finance atau quantitative trading ini bekerja gitu ya. Jadi sebenarnya saya mau ngapain gitu di sini. Jadi beberapa minggu terakhir itu saya belajar gitu ya tentang quantitative trading gitu ya, dan sempat juga membuat algoritma dari quantitative trading ini yang hasilnya itu lumayan. Hasilnya lumayan, saya bilang hasilnya lumayan itu bukan hasil dari apa sih namanya ini ya, profit langsung di real market ya, tidak, tentu saja tidak gitu ya. Namun hasilnya lumayan, yang saya bilang lumayan adalah ketika dibandingkan dengan data historis gitu ya, data historis dari market gitu ya. Jadi market kan itu ada chartnya ya. Jadi saya ngambil data gitu ya dari chart gitu ya, dari chart jadi saya ngambil data per interval 1 menit gitu ya. Lalu saya menjalankan algoritma tersebut di data historis tersebut, dan hasilnya itu lumayan lah untuk sebuah sistem yang dikembangkan sendiri gitu ya. Maksudnya itu kan saya mengembangkan sistemnya itu sendiri, dan dengan kapital atau resource yang tidak begitu banyak lah gitu ya, tidak begitu banyak. Jadi saya itu membuat sebuah sistem gitu ya, untuk melakukan trading di crypto market gitu ya. Jadi masuk ke crypto market gitu ya, saya memilih 5 koin gitu ya, atau 5 aset lah, 5 koin 5 aset. Pertama itu saya mencoba di BTC, Bitcoin, kedua Ethereum, ketiga itu XRP, keempat itu Binance atau BNB gitu ya, dan ketiga itu apa sih, lupa, Cardano atau ADA. Jadi ada 5. Saya mengetes algoritmanya itu ada di 5. Nah, kenapa saya sebut algoritma? Kenapa saya sebut AI atau bot gitu ya? Karena memang itu bukan AI
Jadi teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan menganggap quant firm itu membuat sebuah AI, sebenarnya sih enggak selamanya, atau AI itu saya bisa bilang sih by default itu tuh, atau di fundamentalnya itu sebenarnya bukan AI, bukan deep learning ya. Jadi yang mengeksekusi ini ya, yang mengeksekusi setiap trade-nya itu sebenarnya bukan deep learning model. Setidaknya dari setidaknya dari project yang saya buat gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan deep learning model. Bahkan kalau misalkan teman-teman langsung mencoba gitu ya, membuat AI bot gitu ya, membuat trading bot menggunakan entahlah apapun arsitektur deep learning gitu ya, teman-teman itu akan mendapatkan akurasi yang sebenarnya sih bagus ketika di historical data gitu loh ya. Ketika di historical data itu bagus, cuman seringkali ketika teman-teman menggunakan sistem atau otomasi trading yang eksekutornya itu adalah deep learning model, dia itu seringkali overfit terhadap historical data. Jadi sama sekali tidak bisa bekerja di real market atau unseen data lah gitu ya. Itu masalahnya. Jadi sekalipun teman-teman validation setnya ketika di historical data itu bagus gitu ya, katakanlah 99%, sebenarnya ketika di deploy itu akan sangat performanya itu akan menurun jauh drastis gitu ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka teman-teman jangan langsung loncat ke implementasi, jangan langsung loncat ke deep learning model atau AI gitu ya. Jadi itu sebenarnya salah satu miskonsepsi yang sangat besar gitu ya terhadap quantitative trading. Jadi begitu ya. Nah, jadi untuk pembukaannya ini kan saya sudah bikin ini ya, sebuah entahlah mungkin penjelasan di Excalibur. Mohon maaf kalau misalkan ini nggak begitu bagus, nggak begitu estetik, jadi ya sudahlah. Jadi quantitative trading itu it's more about math atau matematika, statistik, probability atau probabilitas lah, kemungkinan. Terus systematic approach, risk management, computational power, no casting. Nah, no casting ini adalah salah satu istilah yang lumayan kepake di quantitative finance gitu ya. Nanti saya jelaskan. Sama maintaining fragile edge. Nah, di sini saya tidak menyebutkan AI gitu ya, karena memang AI itu bukan bagian utama gitu ya. Bukan bagian utama yang membuat quantitative trading itu bekerja. Dan quantitative trading itu less about AI gitu ya. AI ini ya, AI yang benar-benar dia tuh kayak deep learning model yang gede gitu ya. Sebenarnya enggak gitu ya. Terus it's less about long term prediction. Jadi quantitative trading itu tidak memprediksi sesuatu sangat jauh gitu ya, sangat jauh ke depan bertahun-tahun, tidak gitu loh ya. Dan lebih tepat disebutnya prediksinya itu no casting. Prediksi no casting itu adalah prediksi yang sangat-sangat sangat-sangat dekat gitu loh ya. Jadi no casting itu misalkan kita memprediksi beberapa detik lagi gitu ya, beberapa detik lagi itu akan terjadi apa gitu ya. Bukan kita memprediksi 1 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa, tidak gitu ya. Terus it's less about always beating the market, tidak gitu ya. Jadi quantitative trading itu bukan sesuatu yang tujuannya adalah untuk selalu menang gitu ya, karena itu tidak mungkin gitu ya, Terus
itu tuh less about low maintenance system. Jadi quantitative finance itu sama sekali bukan sesuatu yang low maintenance. Itu harus selalu di maintenance setiap saat gitu ya. Karena apa sih namanya, yang di manage juga adalah aset atau uang gitu. Jadi kalau misalkan kita tujuannya adalah low maintenance, itu sama sekali tidak gitu ya, sama sekali tidak. Dan it's less about guaranteed return. Jadi sama sekali ini tuh mitos sekali gitu ya. Guaranteed return itu apa sih namanya, sesuatu yang mitos sebetulnya ya. Dan itu apa sih namanya, miskonsepsi yang paling besar gitu ya. Jadi tidak ada guaranteed return juga gitu ya. Yang ada adalah matematika, statistik, dan probabilitas mostly gitu ya, mostly ini. Dan sebenarnya computational power juga gitu ya. Nah, lalu apa sih namanya, source atau apa ya namanya, sumber belajar apa gitu ya yang bagus untuk mempelajari quantitative finance gitu ya. Ada banyak sebetulnya ya, ada banyak apa sih namanya, sumber. Tapi untuk apa namanya, project-project yang benar-benar praktikal itu sebenarnya sedikit, karena quantitative finance itu adalah sebuah apa namanya, sebuah expertise yang itu tuh benar-benar tertutup gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman berpikir ada quantitative trading open source gitu ya, yang itu tuh bisa di-deploy ke production, tidak ada gitu ya, tidak ada seperti itu gitu ya. Karena kenapa? Karena open source gitu ya, dengan tujuan dari quantitative finance, quantitative trading itu bertolak belakang sekali gitu ya. Ketika sebuah teknik quantitative finance atau quantitative trading itu dibuat open source, maka teknik tersebut akan kehilangan efektivitasnya. Kenapa gitu? Kenapa kok kehilangan efektivitasnya? Karena apa sih namanya, semakin banyak semakin banyak player atau semakin banyak pemain yang menggunakan teknik yang sama, maka teknik tersebut akan kehilangan efektivitasnya. Jadi eksklusivitas dari sebuah teknik itu juga berpengaruh gitu ya. Jadi semakin eksklusif, semakin semakin teknik itu tidak ada orang yang tahu, maka itu semakin lebih efektif gitu loh ya. Lalu di mana kita tuh bisa belajar tentang quantitative finance? Banyak sih sebetulnya. Mungkin kalau misalkan teman-teman nyari di internet gitu ya, atau nonton di YouTube, teman-teman akan diarahkan untuk menjadi PhD gitu ya. Belajar tentang matematika, tentang statistik, tentang banyak lah gitu ya, tentang banyak sampai level PhD gitu ya. Tapi gitu ya, itu kan sebenarnya mahal ya, mahal dan lama juga ya. Kalau misalkan teman-teman beneran antusias gitu ya, antusias dan bisa belajar sendiri secara otodidak, sebenarnya banyak gitu ya, banyak resource. Salah satunya ini Advance in Financial Machinery gitu ya. Ini itu adalah menurut saya salah satu introduction yang lumayan untuk kita tuh mempelajari quantitative finance gitu ya. Ini di sinilah ya. Nih, nanti saya taruh di link deskripsi gitu ya. Ada beberapa lecture gitu ya di sini, dari 1 sampai 10 terus ya, dan ada lecture terakhir tuh. Terus ada juga lecture-lecture yang tambahan-tambahan gitu ya tuh. Lecture-lecture enrichment lah ya, enrichment gitu ya. Lalu gitu ya. Ini kan sebenarnya quantitative finance itu salah satu topik yang dia tuh multidisiplin. Jadi bukan cuma dibutuhkan expertise finance gitu ya, atau ya bukan cuma dibutuhkan expertise finance, tapi sangat dibutuhkan juga tadi matematika, statistik, dan juga bagaimana mengimplementasikan matematika dan statistik tersebut di program komputer. Jadi butuh juga programming. Programmingnya apa? Programmingnya mostly ya sebenarnya untuk proses R&D atau research itu mostly Python
maksudnya Python gitu ya. Karena Python itu sebuah bahasa yang sangat cocok untuk data analisis atau analisis data gitu ya. Dia banyak lah, dia banyak sekali library atau tools untuk apa namanya membuat proses R&D itu jadi lebih cepat gitu ya. Namun Python itu tidak cukup ketika kita mau mendeploynya di production. Setidaknya Python itu tidak cukup ketika kita mau mendeploy gitu ya, mendeploy apa sih namanya sistem kita untuk sistem yang latensi sensitif. Jadi Python itu terlalu lambat untuk apa sih namanya beberapa strategi quantitative finance. Contohnya apa? HVT. HVT itu high frequency trading gitu ya. Jadi HVT itu dia itu eksekusinya kurang dari 1 detik gitu ya. Eksekusinya sangat cepat gitu ya. Di sekitar mungkin millisecond eksekusinya. Jadi dalam 1 detik itu bisa mungkin puluhan kali atau mungkin ratusan kali gitu ya, ratusan kali eksekusi. Dan itu butuh kecepatan yang sangat-sangat tinggi gitu ya. Jadi semakin cepat itu maka apa sih namanya semakin bagus gitu ya. Dan Python itu tidak cukup. Maka butuh tentu saja C++ atau yang apa sih namanya yang baru-baru ini mungkin Rust gitu ya. Rust bisa gitu ya. Rust itu salah satu opsi yang bisa digunakan. Intinya itu tuh butuh apa sih namanya bahasa pemrograman yang yaitu sangat-sangat apa sih namanya performanya sangat tinggi. Maka C++ dan Rust itu adalah opsi yang bisa digunakan. Nah, lalu ini kan sebenarnya dari tadi saya ngejelasin doang ya. Terus gimana konkretnya gitu ya, gimana konkretnya quantitative trading ini gitu ya. Kalau bukan AI terus gimana dong gitu ya. Kalau bukan AI terus gimana? Matematikanya itu yang seperti apa gitu ya, statistiknya itu yang seperti apa. Jadi gini gitu ya. Jadi gini, matematika dan statistik kenapa ini sangat-sangat apa ya namanya sangat-sangat berguna gitu ya di quantitative trading. Karena kedua topik ini atau kedua expertise ini itu bisa gitu ya, bisa membantu kita untuk mengolah data gitu ya, mengolah data dan menginterpretasikan data. Jadi quantitative trading itu sangat berbeda dengan trading by hand gitu ya, trading dengan tangan atau trading langsung yang kita tuh buka terminal terus buy sell enggak seperti itu gitu ya. Jadi kita tuh harus bisa menginterpretasikan data dan menemukan pola di dalam data. Jadi itu tuh sangat-sangat berbeda dengan bagaimana trading langsung gitu ya. Trading langsung kan biasanya antara orang tuh technical analysis gitu ya, technical analysis atau misalkan mencocokkan dengan pattern atau fundamental analysis gitu ya juga. Tapi quantitative trading itu tidak seperti itu gitu ya, tidak seperti itu. Jadi misalkan gini, ada sebuah data dari BTC USD Kaggle. Ada sebuah data set gitu ya, data historical data dari Bitcoin gitu ya nih. Nih. BTC USD 5 menit data, intervalnya 5 menit gitu ya. Interval 5 menit dari 2025 awal sampai 2025 sekarang gitu ya. Nah, kita tuh akan berhadapan dengan data-data seperti ini gitu ya. Data-data angka-angka seperti ini gitu lah ya. Jadi kita tuh tidak melihat chart gitu ya. Mungkin kita melihat chart gitu ya untuk melihat pola-pola ini ya, pola-pola. Cuman kita nggak melihat chart terus-terusan. Kita tuh mengolah data seperti ini gitu ya. Mengolah data seperti ini dan kita tuh harus menemukan apa sih namanya cara untuk mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungannya sebenarnya sih ini ya, apa sih namanya prinsipnya sama. Beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Buy low, sell high gitu ya. Itu sama. Cuman tekniknya itu jauh-jauh lebih brutal daripada trading langsung. Kenapa lebih brutal gitu ya?
kalau misalkan trading langsung itu kan biasanya kita biasanya orang tuh risk manajemennya itu biasa aja gitu, kayak misalkan stop loss di berapa persen, atau ngebagi portofolionya itu ke beberapa aset gitu ya, dibagi. Atau kalau misalkan trading harian gitu ya, itu maksimal berapa persen dari portofolio yang dipakai untuk sekali trading. Biasanya kan gitu-gitu doang gitu ya. Nah cuman kalau misalkan quantitative trading itu benar-benar dicari cara yang sangat-sangat efisien dan efektif secara statistik. Jadi contohnya gini deh, yang yang saya lakukan gitu ya. Yang saya lakukan itu adalah membagi portofolio menjadi ratusan unit, dan dari ratusan unit tersebut dibagi lagi menjadi puluhan. Nah, dari puluhan tersebut barulah itu yang menjadi open untuk membuka trading. Jadi memang itu tuh untuk kenapa dipecah-pecah kayak gitu? Itu untuk risk management. Jadi jangan sampai ada satu trade yang bisa menghapus atau memberikan damage yang sangat besar terhadap portofolio. Itu tuh untuk memaintain resiko gitu ya, Jadi kan itu banyak banget ya, berarti unit tradingnya gitu ya. Itu bisa ribuan di satu portofolio, itu bisa ribuan yang di manage. Kalau misalkan kita trading dengan tangan seperti itu, nggak bisa kita tuh memonitor ribuan trading secara langsung, itu tidak bisa gitu ya. Itu nggak masuk akal. Jadi membutuhkan ini tadi gitu ya, otomasi seperti itu. Kok bisa gitu ya? Kok bisa dengan otomasi orang itu yakin gitu loh ya? Yakin otomasinya itu bakal memberikan keuntungan gitu ya. Kok bisa yakin gitu loh? Orang kita tuh ngelihat trading pakai mata kita sendiri gitu ya. Ngelihat trading itu aja masih susah gitu ya. Kok orang bisa yakin otomasinya itu jalan? Nah, ini sebenarnya yang orang-orang itu menurut saya sering salah paham gitu ya. Kenapa mereka yakin? Karena mereka sudah ngetes otomasi tersebut di banyak sekali skenario, bahkan skenario yang tidak pernah terjadi. Jadi katakan lagi nih, otomasi itu dites gitu ya, dites di historical data seperti ini nih. Otomasi itu dites di historical data seperti ini. Oh, ditemukan gitu ya, waktu ini tuh untung, atau dia tuh probabilitasnya, atau di waktu pengetesan itu dia untung 10% gitu ya, atau bukan 10%, 1 kali dari 10 simulasi misalkan, itu kan berarti 10% ya. Jadi dia tuh bisa melihat gitu ya, dia tuh bisa melihat ini tuh algoritmanya itu efektif atau tidak gitu loh ya. Jadi dia tuh ngetes algoritmanya itu dengan sebegitu banyaknya simulasi sampai dia tuh yakin, oh kalau algoritma ini di deploy gitu ya, atau di deploy ke market, itu maksimal kita ruginya itu berapa ya. Itu ada kemungkinan untung berapa persen. Itu bukan prediction ya. Itu bukan prediction, itu probability. Jadi itu banyak yang salah paham ya sebenarnya. Quantitative trading itu sebenarnya core-nya itu tidak mengandalkan prediction. Karena prediction itu tidak reliable. Prediction itu tidak bisa diandalkan. Mungkin prediksi kita gitu ya, atau prediksi sistem itu bisa benar. Tapi kalau salah gimana? Makanya gitu ya.
prediksi itu bukan sesuatu yang utama gitu ya dalam quantitative trading. Jadi apa sih namanya, fundamentalnya itu sebenarnya probabilitas. Seberapa persen sistem kita itu akan untung, seberapa persen sistemnya akan rugi gitu ya. Dan dihitung, benar-benar dihitung ini kemungkinan ruginya itu berapa persen, benar-benar dijaga. Dan itu adalah risk management gitu ya. Jadi benar-benar suatu sistem itu apa yang namanya, risk management itu untuk supaya kita jangan sampai rugi deh, jangan sampai rugi. Risk management juga sangat penting gitu ya. Risk management itu sangat penting. Risk manajemennya itu bukan cuma sekedar stop loss, bukan cuma sekedar apa, benar-benar dihitung berdasarkan statistik yang ada di data gitu ya, data pasar gitu ya, atau data market begitu gitu ya. Nah, tadi kan saya mention ya, saya membuat sebuah apa sih namanya, algorithmic trading atau quantitative trading ini di crypto market, dan saya mencoba di 5 aset atau 5 koin. Hasilnya seperti apa gitu ya? Hasilnya seperti ini ya. Di apa sih namanya, saya tuh mencoba banyak sekali simulasi gitu ya. Tadi kan saya mention computational power gitu ya, dan itu computational powernya itu digunakan untuk simulasi seperti ini gitu ya. Di sini saya simulasinya baru sekitar 10.000 per aset atau totalnya 50.000. Sebenarnya sih saya ada simulasi yang kecil juga seperti ini. Ini simulasi kecil yang pertama gitu ya. Ini kayak simulasinya 200, totalnya 1000. Ini juga simulasinya 262 tuh, totalnya 1310. Ini juga simulasi juga. Ini simulasi juga, cuman simulasi yang gede banget ini 10.000 nih. Nggak gede banget sih, cuman ya cukup lah gitu ya. Cukup untuk mengumpulkan properti statistiknya gitu ya. Di sini saya menemukan bahwa dari 10.000 simulasi nih ya, dari 10.000 simulasi, cara membaca datanya seperti ini. Dari 10.000 simulasi untuk aset ETH atau aset Ethereum itu ada 212 yang big win. Big win itu apa? Big win itu ketika dia itu profitnya itu lebih dari 20%. Jadi misalkan awal portofolionya itu 100.000 USD misalkan. Di akhir periodenya itu maka total portofolionya itu ada 120.000 USD. Gitu ya. Itu big win, itu 20%. Gitu ya. Itu ada di 212 kali atau sekitar 2%. 2% dari total simulasi. Lalu win itu ini rendah sih, 5%. Tapi dia kemungkinannya lebih besar, 2.668. Ini sekitar 26%. Gitu ya. Terus mild win ini yang lebih kecil lagi. Dia itu lebih besar daripada 100%. Jadi bisa 101%, bisa 102% gitu ya. Tapi lebih rendah daripada 5%. Itu ada di 1.219 atau sekitar 12%. Gitu ya. Terus ini mild loss. Mild loss itu adalah loss tapi lossnya nggak terlalu banyak gitu ya. Lossnya itu kurang dari 5% gitu ya. Sekitar ada jumlahnya 3.497 atau 34%. 35% lah. 30%. Terus ada loss gitu ya. Loss ini loss gitu ya. Emang rugi. Ruginya itu kurang dari 20%. Tidak sampai 20%. Jadi maksimal 20% itu maksimal tuh ya. Jadi segitu adalah 2.400 atau 24%. Gitu. Nah, ini gitu ya. Ini tuh simulasinya dijalankan maksimal selama 20 hari. Jadi dalam 20 hari tersebut gitu ya. Kalau misalkan dia big win, dia maka di akhir 20 hari tersebut, saat di akhir hari 1, hari 2, hari 3, sampai ke hari 20, dia berhasil mencapai 20%. Kalau misalkan dia big win gitu ya. Lebih besar daripada ini juga bisa gitu ya. Banyak sekali simulasi yang sebenarnya melebihi big win target gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Dan ya, itu juga untuk yang lain juga nih ya, untuk
Bitcoin, untuk XRP, BNB dan Cardano atau ada. Ya. Nah, bisa dilihat ya, untuk Ethereum dan Bitcoin itu big loss-nya 0. Jadi tidak ada loss yang lebih dari 20%. Jadi apa kok hilang ya. Jadi tidak ada yang loss-nya lebih dari 20% gitu ya. Jadi kalau misalkan apa sih namanya, si algoritmanya atau sistemnya itu dideploy ke market gitu ya, secara statistik itu tidak akan apa sih namanya, sistemnya itu rugi lebih dari 20%. Itu tidak akan, berdasarkan 10.000 simulasi ini ya. Namun untuk yang altcoin ya, XRP, BNB dan ADA itu ada kemungkinan big loss gitu ya, atau loss yang lebih dari 20%. Ini lossnya bisa 30%, bisa loss 50%, atau bahkan bisa wipe out semua portofolio gitu ya. Atau di sekitar ini berarti 3,7% atau 4% lah. Ini 5%, ini 1,7%. Segitulah gitu ya. Segitu. Nah, ini gitu ya. Ini itu di apa sih namanya? Bentar. Jadi mikir. Ini bisa dibilang adalah hasil dari sebuah sistem gitu ya, sebuah sistem yang dia tuh benar-benar meminimalisir loss gitu ya, meminimalisir loss dan mencoba memperbesar kemungkinan untuk win atau profit gitu ya. Ini tuh apa sih namanya? Nggak tahu ya, saya kan bukan trader gitu ya, saya sama sekali bukan trader gitu. Namun resiko atau apa sih namanya, model gitu ya, risk seperti ini gitu ya, resiko ini tuh benar-benar sudah di push gitu ya, sudah di apa ya namanya, sudah ditekan lah resikonya gitu ya, gitu ya. Ini gitu ya, atau sistem ini itu tuh udah melalui fase apa namanya, udah melalui fase saya poles lah ya. Soalnya dari awal saya mencoba pertama gitu ya, itu altcoin itu benar-benar ruginya banyak banget tuh ya. Contohnya BNB nih ya, BNB dia dari 262 simulasi rugi atau big loss itu sekitar hampir 199. Gede banget kan, gede banget. Tapi setelah saya ini ya, setelah saya implementasikan risk management yang benar-benar apa namanya, yang benar-benar ketat gitu ya risk manajemennya, maka bisa ditekan resikonya seperti ini gitu ya. Nah, lalu gitu ya, ini salah satu yang penting ya, ini salah satu yang penting. Ini kan berdasarkan probabilitas gitu ya, ini kan berdasarkan probabilitas, dan pasti teman-teman mikir apakah ini akan untung terus-terusan di setiap situasi atau di setiap periode gitu ya. Saya jawab tidak ya, tidak seperti itu. Tadi kan saya bilang ya, quantitative trading is less about always beating the market, is less about guaranteed return. Tidak ada dua ini gitu ya, tidak ada dua ini gitu ya. Nah, ini itu benar-benar bergantung kepada kondisi di market. Contohnya apa? Kondisi di market itu seperti bullish market, bearish market, atau misalkan sideways market gitu ya, atau yang bukan di antara kedua itu gitu ya. Jadi ada saat-saat di mana algoritma ini atau sistem ini itu akan lebih gampang untung gitu ya. Jadi ini tuh bisa dibilang regime dependent, atau bergantung kepada sekarang itu lagi regime apa sih, lagi periode apa sih gitu ya. Jadi tidak bisa untung terus-terusan, tidak bisa. Contohnya ini nih ya, ini ETH nih ya, ini ETH atau Ethereum. Ada saat-saat dimana itu dia tuh rugi gitu ya. Rugi itu ketika kumulatif skornya itu lebih kurang dari 0 gitu ya. Ini ya, 0 tuh seperti yang ini ya, 0 tuh garis ini. Nah, kalau misalkan dia di bawah ini itu dia rugi gitu ya. Tuh di sini rugi, di sini rugi, di sini rugi, di sini rugi gitu ya. Namun ketika dia ke atas gitu ya tuh ya, buka atas banget, itu di saat-saat dia untung gitu loh.
Jadi apa sih namanya, sebuah sistem otomasi trading yang selalu untung terus-terusan itu adalah mitos. Jadi dia tuh bisa dibilang sih regime dependent, atau bergantung kepada sekarang itu lagi fasenya apa gitu loh ya, fasenya apa seperti itu gitu ya. Ini untuk ETH ya, atau Ethereum. Ini untuk yang BTC. Yang BTC itu lebih banyak untungnya ya tuh. Jadi lebih banyak yang di atas tuh ya. Yang di bawah tuh lebih sedikit. Ya, yang di bawah tuh lebih sedikit. Terus ini XRP nih. XRP ini lebih banyak ruginya. Lebih banyak periode yang dia tuh merugi gitu ya, atau loss gitu ya. Tuh lossnya tajam banget ke bawah tuh. Terus ini BNB juga sama kayak XRP, ruginya banyak tuh, ruginya di sini tuh banyak banget tuh di sini. Terus ada juga ruginya banyak. Jadi altcoin itu susah untuk untung berdasarkan sistem yang saya buat gitu ya, berdasarkan sistem yang saya buat seperti itu gitu ya. Dan berdasarkan simulasi dari 10.000 simulasi ini ya, 10.000 simulasi. Jadi gitulah ya, seperti itu gitu ya. Nah ini kan saya ngejelasin hasilnya ya. Kalau misalkan teman-teman ini ya, teman-teman bertanya gitu ya, terus konkretnya di implementasi codingannya tuh kayak gimana sih gitu. Nah ini yang sebetulnya tidak apa ya namanya, sulit untuk saya jawab begitu ya, karena untuk proyek yang saya buat itu tidak akan dipublish gitu ya. Proyek ini atau sistem otomasi trading ini tidak akan saya publish gitu ya, tidak akan saya publish kodenya, tidak akan saya publish apapun lah untuk di implementasi teknisnya. Kenapa gitu ya? Ya tentu saja karena pertama adalah concern saya gitu ya. Concern saya kalau misalkan ada yang ngambil gitu ya, ada yang ngambil kodenya gitu ya, ada yang ngambil kodenya nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti mekanismenya, nggak ngerti cara menggunakannya, terus asal di deploy aja ke real market gitu ya, terus tiba-tiba rugi itu kan saya nggak mau bertanggung jawab untuk hal tersebut gitu ya. Saya tidak mau bertanggung jawab untuk hal tersebut. Itu pertama gitu ya. Kedua gitu ya, apa sih namanya, untuk proyek ini sebetulnya adalah proyek dari Creasoft AI Capital. Creasoft Capital itu apa gitu ya? Tadi kan dari awal tuh pas pembukaan saya mention ya Creasoft AI Capital. Jadi Creasoft AI Capital itu adalah ini ya, sebuah suborganisasi dari Creasoft AI yang dia tuh bekerja di sini gitu ya, bekerja di quantitative finance gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk profit tentu saja gitu ya. Untuk profit, untuk mendapatkan apa sih namanya ini ya, revenue gitu ya, revenue, dan untuk mendanai Creasoft AI gitu ya. Jadi itu gitu ya. Creasoft AI Capital ini bukan organisasi yang berhadapan dengan publik gitu ya, sama sekali tidak. Yang berhadapan dengan publik itu adalah Creasoft AI, Creasoft AI Research ya. Creasoft AI Research. Jadi itu ya, tidak bisa saya tunjukkan gitu ya bagaimana implementasi teknisnya. Cuman seperti itulah ya, cuman seperti itu. Nah, gitu ya. Lalu apa gitu ya? Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari tadi kan sebenarnya saya tidak menunjukkan implementasi teknis ya, dan saya cuma ngejelasin quantitative finance gitu ya. Pelajarannya sebenarnya yang mau saya kasih tahu, quantitative finance atau quantitative trading itu bukan AI, atau setidaknya core-nya itu sama sekali bukan AI yang menggunakan deep learning gitu ya. Itu adalah matematika, statistik, dan probabilitas gitu ya. Terus kalau misalkan teman-teman benar-benar tertarik nih mau belajar ini, maka pelajarilah matematika, statistik, probabilitas, dan bisa
mempelajari lecture-lecture seperti ini gitu ya. Misalkan di sini Advance in Financial Machinery. Seperti itu gitu ya. Dan apa sih namanya? Jangan berharap ini tuh adalah jalan yang mudah gitu ya. Sama sekali tidak. Jadi jangan berharap guaranteed return, jangan berharap always beating the market, dan jangan berharap low maintenance system. Sama sekali tidak gitu ya. Itu gitu ya yang bisa saya jelaskan gitu ya. Nah, di sini gitu ya, kalau misalkan teman-teman benar-benar tertarik gitu ya, tertarik dan sekiranya punya expertise itu, dan teman-teman pengen ini nih, pengen develop gitu ya, pengen develop sistemnya, sistem yang benar-benar ini ya, sistem yang benar-benar berguna gitu ya, sistem quantitative finance atau quantitative finance ini benar-benar berguna. Sebenarnya di early development Clasify Capital itu teman-teman bisa gitu ya, teman-teman bisa untuk bekerja sama gitu ya dengan Clasify Capital. Cuman gitu ya, tentu saja saya tidak menerima partnership yang apa sih namanya, tidak efektif atau tidak efektif. Jadi saya pastikan dulu teman-teman beneran capable atau tidak gitu ya, dan tidak akan gitu ya, tidak untuk core systemnya itu akan sangat-sangat confidential gitu ya, sangat-sangat confidential. Coba kalau misalkan teman-teman punya expertise gitu ya, bener-bener expertise di beberapa bidang tadi nih, matematika, statistik, probabilitas, risk management gitu ya, itu teman-teman boleh lah mengajukan partnership gitu ya untuk di early development seperti itu gitu ya. Jadi ya, terima kasih gitu ya teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.